Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, di sini nama saya Intan Balkis dari kampus Yahya Al-Qadiri, Fakultas Tarbiyah, jurusan Pendidikan Agama Islam. Di sini saya akan menjawab 5 soal dari soal-soal UAS saya, di mana jawaban pertama di sini dasar pemikiran sejarah pendidikan Islam, di mana secara umumnya di dalam Al-Quran di situ setiap manusia diperintahkan agar mempelajari sejarah kehidupan umat di masa lalu. Nah, dengan mempelajari sejarah ini, kita selain manusia akan dapat memetik pelajaran dari hal-hal yang diperbuat umat atau berbagai peristiwa di masa yang lalu. Itu juga akan semakin meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita, kecintaan kita terhadap kebenaran firman-firman Allah, di mana di sana sudah tertulis kul siru fil ardi tsumma nzuru kaifa kana aqibatul mukadzibin. Nah, yang artinya katakanlah berjalanlah di muka bumi, kemudian perhatikanlah bagaimana kesudahan orang-orang yang mendustakan itu, dalam Quran surah Al-An'am ayat 6. Kemudian di soal kedua, di mana soal kedua ini tentang metode-metode yang digunakan oleh Nabi Muhammad, bagaimana memperkembangkan pendidikan di masa beliau. Di mana Nabi Muhammad di sini itu menggunakan beberapa metode agar pendidikan tersebut bisa sukses dari zaman beliau hingga saat ini, di mana model-model pembelajaran yang beliau gunakan itu merupakan metode ceramah, diskusi, kemudian musyawarah, tanya jawab, bimbingan teladan, demonstrasi, bercerita, hafalan, penugasan, dan bermain peran. Nah, jadi dengan metode-metode tersebut Nabi Muhammad itu mampu untuk mensukseskan pendidikannya dari zaman beliau hingga saat ini. Soal yang nomor 3, di mana di sini soal yang ketiga, di sini ada macam-macam latar belakang dan kehancuran dan kemajuan para dinasti-dinasti tersebut, di mana dinasti latar belakang kemajuan dan kemunduran pada dinasti Umayyah. Nah, di sini kemajuannya itu terdapat beberapa bidang, diantaranya bidang politik dan bidang militer. Lalu kemundurannya ini terdapat ada beberapa faktor yang menyebabkan dinasti Umayyah ini lemah dan hancur, yaitu pada sistem pergantian khalifah melalui garis keturunan. Dan kemudian yang B, itu ada latar belakang kemajuan dan kemunduran pada masa Abbasiyah. Nah, di mana kemajuan di sini Abbasiyah itu berlangsung, dunia Islam mengalami kemajuan yang signifikan, yaitu pada beberapa bidang, khususnya di bidang pengetahuan dan bidang pendidikan. Nah, lalu kemunduran di sini yaitu ada beberapa dinasti Abbasiyah, banyak sekali penyebabnya, diantaranya beberapa wilayah kekuasaan yang terdiri dari atas beberapa kota, di mana diantaranya yaitu ada kota Afrika, Mesir, Palestina, Yaman, Bahrain, dan banyak lagi kota-kota yang dikuasai oleh dinasti Abbasiyah, di mana menurut Plato tersendiri di sini, ketika suatu negara yang wilayahnya terlalu banyak mempersulit pemerintah pusat dan menjaga dan mengontrolnya. Jadi dari hal-hal tersebut kemunduran dinasti Abbasiyah itu terjadi. Kemudian kemajuan dan kemunduran pada zaman Khalifah Islam di Spanyol. Nah, di mana kemajuan di sini yaitu terdiri dalam bidang politik, ilmu pengetahuan, dan
eh, kebudayaan dan peradaban. Nah, lalu kemundurannya di sini terdiri dari terpengaruhnya dua faktor penyebab, yaitu faktor dari dalam yang intinya umat Islam itu saling memerangi satu dengan yang lain. Nah, jadi dari hal-hal tersebut kemunduran pada Khalifah Islam di Spanyol itu terjadi. Kemudian ada kemajuan dan kemunduran pada dinasti Fatimiyah, di mana diantaranya kemajuan di situ karena didukungnya oleh militer yang kuat. Lalu kemundurannya di sini yaitu ada dimulai dari masa Al-Hakim pada tahun 1996 sampai 1021. Nah, di mana yang membuat kebijakan kontroversial dalam bidang agama tersebut itu merosot pasca pemerintahan Al-Zahir dan musnah pada zaman Al-Umayyah. Nah, jadi dari faktor-faktor tersebut dinasti Abbasiyah dari dinasti Fatimiyah itu mengalami kemunduran. Kemudian lanjut di soal yang keempat, di mana soal di sini itu membahas tentang seberapa lama Islam maju di Indonesia. Nah, jadi Islam itu paling lama di Indonesia maju pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru di sini berlangsung itu Islam di Indonesia selama 32 tahun sesuai dengan periode baru, tepatnya sejak tahun 1966 hingga 1998 itu. Jadi pada masa Orde Baru di sini Islam di Indonesia itu lebih lama. Jadi seperti itu. Kemudian jawaban di nomor 5 di sini yaitu pada masa dinasti Abbasiyah mungkin bukan sesuatu yang mustahil ya untuk mempercepat pada prosesnya kemajuan dinasti Abbasiyah, karena sesuatu yang pada masa tersebut itu ditandai oleh kemajuan dalam ilmu pengetahuan, kebudayaan dan peradaban yang mengagumkan dan dapat dibuktikan atas keberadaannya. Nah, jadi baik itu melalui dari sumber informasi dalam buku-buku sejarah. Nah, jadi menurut dinasti Abbasiyah itu tidaklah mustahil untuk mencapai lebih cepat kemajuan pada masa tersebut. Baik, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya jawab masalah tersebut. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.